Assalamualaikum, selamat datang di channel Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe ya terkait isu-isu terkini di YouTube Unida Malang. Nah, kali ini ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu inovasi usaha dengan keuletan tanpa hutang. Wow, ini pasti tema yang sangat menarik untuk kita kulik ya. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang berkompeten di bidangnya pastinya. Dan beliau adalah dosen dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Wisnuwardana Malang. Beliau juga adalah praktisi, beliau mempunyai CV dan banyak sekali bidang usaha yang lainnya. Yuk kita berkenalan bersama-sama, Bapak Wirawan Arianto Balol STMT. Yuk kita langsung berkenalan saja dengan narasumber yang sudah hadir kali ini. Bapak Wirawan, gimana kabarnya? Sehat ya? Siap, terima kasih, sehat Bu Nurin. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja belajar banyak nih dengan pengalaman yang sudah pastinya wow, banyak sekali ya Pak ya. Lumayan banyak lah. Alhamdulillah. Nah, di sini saya mau diskusi dengan Pak Wirawan terkait tema yang sangat menarik. Temanya tadi adalah inovasi usaha dengan keuletan tanpa hutang. Wow, gimana ini Pak? Boleh diceritakan pengalamannya untuk pemirsa YouTube? Ya, terima kasih. Jadi saya usaha dengan pengalaman sih sebenarnya, modalnya pengalaman. Ya. Kalau uangnya atau modal awal materi yang segitu itu kedua, jadi pengalaman. Jadi saya memulai usaha dengan pengalaman 12 tahun di pabrik, di industri. Jadi saya pegang industri, kebetulan saya diproduksi. Kebetulan 6 tahun terakhir saya pegang departemen produksi. Jumlah orangnya 3.000, lalu ada sistem yang harus dilakukan untuk jaga orangnya supaya kerja dengan baik, lalu bagaimana kualitasnya jalan dengan baik, lalu apa aja produk yang dihasilkan nanti sesuai kuantitinya juga sesuai target yang diminta, gitu kan, yang akan dipasarkan nanti. Dan modal itu yang saya pakai untuk usaha. Usaha ya Pak ya? Ya. Dengar-dengar Bapak banyak sekali ini pemirsa. Beliau mempunyai CV Kalandra Jaya Abadi. Itu bergerak di bidang apa itu Pak? Jadi CV saya ini bergerak di bidang suplai barang. Kebetulan saya bikin ini karena saya ada usaha garam. Tapi ngawali dulu, saya dulu usaha awal itu di teh. Jadi saya pengalaman kan kerja di awalnya dari teh dulu ya Pak ya? Karena saya kerja di 12 tahun itu di perusahaan teh. Perusahaan teh, ya. Baik. Kebetulan waktu itu ada Thai tea ya, saya sebutin Thai tea. Ya, itu kayaknya dulu booming sekali Thai tea ya Pak ya? Di 2015 itu kan. Ya, mungkin pemirsa YouTube juga ini banyak yang minum Thai tea ini Pak. Ya, berarti pertama mengawali dari situ ya? Kebetulan saya kerja di pabrik teh, saya coba tuh Thai tea. Ya. Ada teman saya bilang, ini ada teh, tapi teh ini Thai tea, teh dari Thailand kan. Oh gitu. Bahan baku ekstraknya Thailand. Saya coba. Begitu saya coba, saya juga tertarik. Bukan tertarik. Kalau ini saya juga bisa bikin. Juga bisa bikin gitu ya. Karena sudah di perusahaan teh. Baik. Karena saya punya pengalaman dari perusahaan, kan biasa kalau dari perusahaan itu kan bikinnya dari skala lab dulu, dibuat di lab, dicek tuh komposisinya. Apa aja kandungannya sudah sesuai, baru dibikin mass produksi. Oh gitu kan. ya Pak ya? Kalau di pabrik kan seperti itu. Ya saya tinggal ngikutin itu aja. Jadi saya buat skala lab dulu, saya cek selesai, rasanya sudah oke. Nah itu saya buat sistemnya, oke, ini pengecekan ini selesai, baru saya buat tangkinya. Kalau di pabrik tangkinya gede, kalau di jualan saya tangkinya cuma teko-teko sekitar 5 literan sampai 9 liter. Berarti memulainya dari situ untuk Thai tea. Dari situ. Kemudian untuk penjualannya bagaimana Pak? Untuk awal Bapak waktu itu memulai usaha Thai tea itu, sehingga bisa sampai berapa gerai waktu itu Pak? Sebelum pandemi saya sempat sampai 101 gerai. Wow, 101 gerai. Itu omsetnya udah
Lumayan Pasti lah. besar ya Pak ya? Buat beli dawet bisa buat mandi. Baik, baik, baik. Nah itu bagaimana Pak untuk pemasarannya waktu itu untuk Thai tea? Ya waktu itu saya Thai tea pemasaran awal tuh saya punya, sebelum saya pasarin saya punya target. Saya punya pengalaman di perusahaan, saya lihat tuh orang marketing gimana sih jalaninnya. Nah dari kebetulan saya waktu itu posisinya agak lumayan di pabrik. Ya. Jadi saya bisa komunikasi sama departemen lain, terlebih yang di luar plan, kayak pabrik, marketing, gimana mereka jalaninnya. Ternyata mereka itu pakai istilahnya influencer, pakai orang luar gitu, pakai untuk masarkan di target pasar yang dituju untuk produknya itu. Nah, Thai tea itu saya targetkan kan untuk yang usia 12 sampai 45 tahun. Nah, influencer mana yang saya pakai? Jadi saya nggak melulu pakai influencer makanan. Nah, Itu mungkin betul. Orang-orang yang biasa jualan, saya pakai nih influencer makanan aja, karena dia jualan produk makanan minuman, dia ke makanan saja. Mereka lupa ngembangin. Biasanya nggak semua orang itu yang suka jajan nge-like atau ngikutin yang influencer makanan. Mbak-mbak yang suka berias itu suka jajan loh, tapi dia nggak ikutin yang makanan, dia ikut berias. Makanya saya masukin yang sesuai target saya yang 12 sampai 45. Jadi influencer yang kosmetik, influencer saya masukin juga ya. Iya, saya masukin. Nah, itu salah satu trik itu pemirsa. Iya. Jadi tentuin target pasarnya. Kalau target pasarnya sesuai, oh ini orangnya yang ngikutin banyak. Dia rentang usianya sama dengan target pasar saya. Saya masuk di situ. Nah, baik. Jadi kalau yang pop seperti itu. Oke. Itu sudah berkembang ya, karena pandemi akhirnya berkurang, dan mungkin ini bisa jadi pasca pandemi bisa bertahan lagi itu kayaknya ya Pak ya. Semoga ya. Soalnya waktu pandemi terus terang yang dari sebelum pandemi 101, 89 tutup. Wow. Jadi lumayan. Tapi kayaknya ini tercover dengan usaha yang lain pemirsa. Beliau juga punya usaha suplai ikan hias ya Pak ya, dari Sumbawa dan Bali. Nah jadi, itu mengawalinya bagaimana Pak? Kalau misal tanpa hutang ini pemirsa. Jadi saya punya target setiap. Jadi hasil saya tiap bulan. Nah, itu sudah saya kalkulasi. Saya cuma ngambil 40% saja, Bu. 40% itu dari keuntungan bersih. Jadi omset bersih, keuntungan bersih. Saya cuma pakai 40% saja. Terus yang 60%, kebetulan saya 20% itu dibagi-bagi. Jadi kalau saya punya rezeki saya bagi-bagi. Yang sedekah gitu ya Pak ya. Biar enak saya jalan. Betul. Itu juga itu triknya itu. Boleh percaya boleh enggak? Harus betul. Gitu Kita akan membuka rezeki. Ya gitu ya. Tapi kalau saya punya rezeki saya bagilah. Nah, 40% saya lagi itu selalu saya kumpulkan, karena di tahun depan saya harus punya satu lagi usaha baru. Kenapa? Karena saya kalau nanam padi di satu tempat, nanti satunya bermasalah, satunya bisa cover. Itu dari awal saya sudah lakukan itu. Kebetulan sebelum pandemi pop ini sudah jalan 3 tahun. Tadi sebelum pandemi usaha pop minuman Thai tea tadi ini itu sudah jalan 3 tahun. Nah, dari situ mungkin keuntungan udah lumayan besar gitu ya Pak ya? Keuntungannya sudah ada dan sudah siap untuk cover. Jadi setelah tepat sebelum pandemi saya buka kafe sebenarnya. Akhirnya dari keuntungan itu saya akhirnya bisa buka kafe. Jadi bisa punya ruko sendiri sama buka kafe. Nah, buka dari kafe situ, itu. Nah, terus pandemi datang. Nah, pandemi datang dapat rezeki ditutup tempatnya. Akhirnya rezekinya punya usaha baru dimsum ya Pak ya. Karena ditutup itu mikir. Karena tiap bulan sudah kayak bakar sepeda motor itu saya. Masya Allah. Karena untuk nutupin operasional itu harus bakar sepeda motor itu. Tiap bulan dibakar. Akhirnya saya mikir. Nah, kebetulan saya punya pengalaman tuh di dunia industri. Ada sistem yang saya buat. Kebetulan saya ngajar di industri, Bu. Jadi, beliau juga mengajar mata kuliah yang terkait itu juga ya Pak ya? Pengendalian kualitas, lalu manajemen industri kecil menengah. Nah itu bisa diaplikasikan ya Pak ya ternyata ya? Iya benar. Nah itu dari situ saya tahu tuh, kalau saya tetap gini aja bertahan di situasi yang sulit, ya pasti kalah, harus ada inovasi kan. Makanya inovasi itu saya cari tuh
apa sih di pandemi ini yang bisa tetap jalan? Pertama hobi ya. Baik. Hobi. Nah, hobi yang saya juga bisa apa? Hobi yang saya juga bisa, yang saya bikin di rumah itu akuarium laut. Akuarium ikan hias sama terumbu karang laut. Oh iya. Saya suka itu. Pertamanya hobi ya Pak Hobi, ya? saya hobi sudah lama. Terus saya juga sering bantu teman-teman saya maintenance. Terus dari hobi ini saya lihat juga kebetulan di area Pasuruan tuh, apalagi di Pandaan nggak ada yang jualan. Nggak ada yang jualan dan nggak. Ini kayaknya mangsa bisa jadi mangsa pasar baru. Saya pikir, kalau ini saya punya akses nih untuk ngambil ikannya, kebetulan ada saudara juga pelaut, bisa masuk, saya bisa ngambil ikan hiasnya. Jadi saya akhirnya terpikir untuk buka usaha ini. Baik, termasuk keuletan juga itu ya pemirsa ya. Saya pikir, coba saya cek dulu, sebelum saya buka grup teman-teman yang suka akuarium laut, saya tanyain berapa responnya. Yang respon banyak banget. Kalau saya mau datangin barang, yang respon banyak banget. Nah, dari situ saya bilang, coba sih saya datangin dulu. Saya datangin, yang masuk banyak. Saya datangin kedua kali, habis lagi. Kalau gitu saya langsung agak gedein. Berarti laku keras ya Pak? Laku keras kalau, ya kebetulan laku keras. Cuman nggak terlalu signifikan karena hobi itu kan, hobi akuarium laut agak gampang-gampang susah. Nah, untuk nutup operasional belum cukup waktu itu. Akhirnya saya nyoba apa sih produk yang masih digandrungi. Apalagi saya senengnya nembaknya itu usia muda, Bu. Anak SMP usia 15 gitu sampai 45 tahun tuh. Itu seneng-senengnya apa? Ngeluarin jajan atau konsumtif lah. Konsumtif. Ya, itu istilahnya mereka. Baik. Nah, waktu itu saya coba cek apa sih lagi booming di luar apa sih. Nah, kebetulan Koreaan lagi booming tuh itu 2019 ya. 2019-2020 booming banget. Terus makanannya lagi masuk tuh. Tren. Nah, masuk pertama di Jakarta tuh. Baik. Biasanya kalau dari Jakarta turun Surabaya udah nyebar tuh kemana-mana. Ke Malang. Nah, waktu itu dari Jakarta saya cek, ada ini dimsum. Dimsum ya. Nah, dimsum Korea booming tuh, banyak yang datang. Saya coba, tapi saya nggak langsung buka. Saya riset dulu. Berarti ini memang usaha itu memang harus nggak ini ya Pak ya, maksudnya nggak asal-asalan gitu ya pemirsa ya. Jadi kita harus riset dulu. Bener. Jadi jangan sampai gini pikiran biasa orang usaha, aku nyoba punya bahan enak gitu ya. Saya jual laku nih, belum tentu. Ada yang tidak seenak kamu bisa lebih laku. Nah, bagaimana itu Pak triknya risetnya itu kemarin? Itu ada caranya. Makanya kalau di teknik industri biasanya itu ada aspek pasar sama pemasaran. Nah, itu di studi kelayakan ada. Wow, ini kayaknya perlu pemirsa ini ya. Kalau ada tetangga boleh kuliah di teknik industri ya, Fakultas Teknik. Nah, itu nanti bisa ketemu Pak Wirawan. Jadi saya cek dulu aspek pasar. Saya lempar dulu. Nah, saya lempar dulu ke pasar, responnya seberapa besar. Berarti waktu itu bikin dulu sendiri ya Pak Wirawan ya? Saya nggak bikin, Bu. Saya terus terang ini karena eranya teknologi, saya produknya aja nggak bikin. Belum bikin. Berarti tapi ada orang? Ada orang dulu yang saya percaya untuk membuat? Untuk buat, lalu saya cuman fotoin hasil karyanya dia yang sedikit itu. Saya foto-fotoin, lalu dilempar ke pasar yang kebetulan saya waktu itu pertama di Pandaan ya. Saya lempar dulu ke pasar. Responnya berapa banyak? Nah, saya lempar nama itu, saya bikin dulu kalau media sosialnya ya Instagram, Facebook gitu ya. Saya bikin mereknya boleh sebutin, Bu? Boleh. Street Korean Dimsum ya. Nah, ini sekalian teman-teman boleh buka ya. Ya, kalau ke Pandaan mampir ya. Baik. Dari Street Korean Dimsum saya bikin dulu media sosialnya. Setelah selesai, saya masuk ke semua influencer. Semua influencer di Kota Pasuruan, Pandaan saya masukin. Semua. Jadi modal awalnya kan saya punya di situ ya, Pak. Saya sudah punya 40%. Dan itu mereka selama sebulan harus ngiklanin saya. Jadi saya belajar dari marketingnya pabrik. Kenapa kalau produk awal dia gencar supaya orang kenal. Kan kalau di ilmunya marketing itu dari supaya kita mau targetnya misalnya 10 orang, itu cuman 10%, yang 90% itu pasti nolak. Jadi saya harus banyakin orang yang mau kenal produk saya dulu. Kalau sudah kenal, nanti sudah tertarik, habis itu mau
beli apa enggak ya, baru mau beli itu juga sudah keredus kan gitu. Oke. Ya kan? Baik. Jadi saya lempar ke influencer, banyak. Terus saya cek lagi waktu di media sosial, Ya. yang tiba-tiba ngikutin ribuan. Wow. Padahal baru saya seminggu, sudah ribuan Sudah orang. banyak. Sudah 1000-an orang yang masuk. Dalam waktu 1 minggu. 1 minggu. Baik. Karena memang sudah booming, itu saya riset Iya. kan. Terus di sana nggak ada. Lalu yang usia yang saya targetin itu memang konsumtif. Saya tahu Cocok itu. ya, Pak ya? Cocok karena saya sudah punya modal Pop Thai tea itu. Pop Thai tea itu. Thai tea Berarti di memang awal. harus berjalan terus ya, Iya, Pak ya. sudah jalan. Nah, dari situ saya tahu ternyata responnya besar. Nah, responnya besar, baru saya ngambil gandeng orang. Kebetulan saya ada chef, saya gandeng. Oh ya, ada Saya chef gandeng. yang bisa masak Ya, saya dimsumnya. dengan range harganya Ya. relatif murah, cuman 1.000 sampai 3.000 loh. lah. Cuman Berarti- 1.000 sampai 3.000, rasanya udah Enak gitu enak ya. lah. Ya. kalau Nanti menurut boleh kalau teman-teman di fakultas dibawakan ini ya, Pak ya. saya. Boleh, tapi request dulu ya. Boleh, soalnya baru boleh, masanya nanti. di atas jam 9. Di atas jam 9. Iya, siap. Jadi gitu, jadi Ya. range harga segitu, saya pikir relatif murah, harganya masuk, Ya. saya lempar tuh ke pasar. Baik. Setelah seminggu, saya lempar ke pasar. Hari ke-8-nya saya masang booth-nya saja. Oke. Saya Berarti tidak ada jualan dulu. beberapa step ya, Pak Iya, ya. tidak jualan dulu. Baik. Jadi saya sudah kasih tahu nanti jualannya di sini loh ya. Nanti jualannya di sini loh Iya. ya. Nah, saya pasang booth-nya, saya pasang bannernya, semua saya pasang tuh. Sudah saya rias tuh tempatnya. Ya, Kafenya yang menarik gitu ya. Kafe yang agak-agak. Berarti akhirnya membuka kafe untuk dimsum itu. Iya, kafenya Baik. yang dulu kafe musik yang saya buat itu udah nggak boleh masuk kan waktu pandemi kan. Oke. Stop kan. Jadi sudah saya rias kayak dimsum gitu. Iya. Jadi setiap orang lewat lihat sudah tahu tempatnya. Oke. Begitu sudah saya timingnya pertanyaan udah banyak, kapan buka Iya. sudah menggebu-gebu, udah ingin nggak tahu, sabar, sudah nggak iya. sabar. Terus saya kasih tuh setelah itu tanggal segini ya. Ya, baik. Nah, tanggal segitu saya tentuin November kalau nggak salah 11 November setelah 10 November kalau nggak salah. Ya. Saya masih ingat 11 November 2020 buka. Saya nyediain waktu itu 4.000 pieces. Oke. Bukanya Itu opening, soft opening gitu ya, Oh, Pak? bisa opening ya. Langsung sold out gitu ya, Pak ya? Sold out 4 jam. Masya Allah. Berarti memang ya itu ya, kita lewat sosmed dulu ya, Pak? Iya, ya maksudnya Caranya. Nah, ini Iya. trik kan, kita bicara trik ya, Pak Iya, ya, terkait keuletan tadi, inovasi Iya. usaha dan mungkin tanpa hutang. Nah, tanpa hutang itu ternyata memang kita harus menyisihkan beberapa persen untuk ini gitu ya, Pak. Jadi, Manajemennya ya. benar, manajemen keuangannya itu harus Keuangannya. Jadi kalau dapat hasil, apalagi yang omset bersih, nggak boleh semua diambil. Nah, itu Ambil yang kita berapa harus tahu persen pemirsa. dulu. Kalau saya Jangan keenakan kalau banyak diambil dikeluarkan, semua habis, habis ketika semua ngasih habis. nggak ada. Baik, baik Jadi ya. gitu. Jadi apa? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan sama natain produk itu harus dari awal tuh sudah step-stepnya jelas. Jadi sampai orang bener-bener diubun-ubun pengen nyoba. coba. Ya. Iya, oke. Ketika nyoba produkmu dengan harganya, saya nggak bilang enak apa enggak ya. Produk Anda dengan harganya harus match. Oke. Kalau bisa ekspektasinya lebih. Wih, harganya 3.000 rasanya kayak gini ya, Rasanya kayak harga enak. yang kayak Iya, gitu. iya, oke, Pasti baik. balik lah gitu. Baik, baik. Itu pasti Iya. menanam kepercayaan juga ya, Pak ya. Oke. Terus ngomong tadi ulet saya lupa. Ya. Saya ngawali usaha itu, Thai tea itu. Ya. Saya kan waktu itu sambil kerja. Oh, sambil kerja ya, Pak? Masih kerja, Masih di perusahaan ya? Masih di perusahaan. Dan mengajar di sini juga ya? Wow. Iya. Jadi masih kerja, saya iya. ingat. Baik. Hari pertama jualan, saya nempatin orang. Iya. Hari pertama. Hari pertama sudah jualan di. Ini yang sudah menetap ya, karena sebelumnya itu saya jualannya cuma Car Free Day. Kalau Oke. di sana dulu ada Car Free Day masih jalan, saya Setiap jualan. hari apa itu, Pak? Hari Minggu. Minggu ya? Iya. Terus setelah itu saya dapat stand di salah satu departemen store gitu. Saya dapat depan. Hari pertama jualan, orangnya minta berhenti. Karena? Katanya kurang cocok. Oke. Akhirnya saya bingung tuh. Tapi Iya. usahanya harus jalan. Iya. Nyari orang, hari itu harus dapat. Hari itu harus dapat.
hari dapat jualan, berhenti lagi orangnya. Iya. Kebetulan ada adik saya di sana. Iya. Adik saya, besok aku yang jualan dah. Ya udah dia jualan. Hari dia jualan belum dapat orang, tapi dia harus masuk kerja. Lusanya saya tuh sambil nyari orang. Ngalahin gitu. Saya ngalahin cuti itu betul. untuk buka itu. Karena saya nggak boleh tutup. Iya. Karena besoknya lagi ada dapat orang, tapi katanya kurang bagus nih orangnya. Oke. Karena biasanya masalah kalau di usaha yang kecil gitu kan orangnya sering-sering ya kurang tidak bisa dipercaya, tidak bisa begitu dipercaya ya, Pak 100% ya? gitu ya. Baik. Tapi saya belajar pengalaman saya yang dulu. Kalau saya terlalu seperti strict gitu, nggak jalan. Memang saya harus cetak orang yang baik. Gimana caranya? Modal kepercayaan juga perlu ya ternyata ya pemirsa ya. Harus ada namanya kalau di pabrik, kalau orang produksi jalan, orang produksinya sudah jalan, nggak bisa tuh sama bosnya percaya 100% nggak bisa. Harus ada orang yang ngecek, namanya quality control. Quality control. Nah, itu yang sudah saya siapin. Begitu masuk, makanya sistem kerjanya kalau di teknik industri ada simulasi sistem industri, itu ada ini orang kayaknya penerapan dari mata kuliah semua ini ya. Iya memang, Saya bisa diaplikasikan. Saya dulu waktu kuliah agak apa sih perlunya? Tapi ketika kerja ternyata itu yang dipakai. Baik. Jadi saya cek, ternyata harus ada orang ngecek berkala. Nah, habis itu jalan, orangnya memang sedikit tidak percaya, tapi ada orang ngecek. Akhirnya dia otomatis kan kalau ada apa-apa itu kalau ada kesempatan kan. Akhirnya nggak jadi. Mengurungkan niat. Terus dipepet terus. Baik. Akhirnya ada bagian mengecek itu, satu orang waktu itu. Jadi memang manajemen itu perlu ya Pak ya, baik. Jadi jangan kalau usaha awal tiba-tiba keuntungannya sedikit, lalu belum lagi dibagi lagi. Nggak laku gitu. Jangan. Tetap ditekuni, diulet. Ya ulet, ditekuni aja. Baik Pak. Memang sedikit ya, nggak apa-apa sambil jalan saja. Mungkin sedikit ini ya pemirsa ya, sekarang kan lagi in juga Pak terkait kampus Merdeka yang mahasiswa magang bersertifikat. Nah itu kalau ada mahasiswa Unida Malang di Universitas Wisnuwardana yang mengikuti bisa nanti seperti Pak Wirawan mungkin ya. Jadi ikut perusahaan, kemudian belajar dari pengalaman, terus mahasiswa bisa buka sendiri usaha. Nah itu juga bagian cara ya untuk kita belajar ya lewat pengalaman itu ya Pak ya. Iya bisa. Baik. Bisa. Jadi kalau mahasiswa sudah dapat ilmunya dari kampus, dari kuliahnya, dia coba lagi diaplikasikan di perusahaan, di lapangan. Nanti dia jangan dapat pekerjaan. Kalau memang pengen usaha ya, dapat pekerjaan ya sudah, dapat pulang kerja sudah pulang. Jadi ilmunya yang waktu kerja itu, pengalamannya itu nanti bisa digunakan tuh kalau mau usaha, bisa digunakan pasti kepakai. Nah itu greget awal. Nah ini saya kalau tanyakan ke Pak Wirawan itu greget awal kita tuh kan kadang keenakan ya pemirsa ya, ikut di perusahaan udah kerja mungkin kasarnya dapat gaji selesai pulang. Nah itu kita perlu out of the box lah kasarannya ya. Ini sebenarnya saya sendiri juga pengen sudah pemirsa ya untuk buka wirausaha. Cuman nggak jadi terus. Nah itu greget awalnya gimana ya Pak ya untuk memindset biar kita itu semangat. Nah itu Pak. Awalnya mungkin kalau saya ini senengannya usaha. Dari dulu itu pengen usaha. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah baca waktu SMA. Kalau negaramu mau maju minimal 7% orang jadi pengusaha dan memperkerjakan 10 orang. 7%. Saya bilang, wah saya mau jadi 7% itulah. Waduh. Itu kan, makanya jadi saya perlu berpikir seperti itu ya Pak ya. Baik. Beneran. Jadi begitu itu saya waktu dapat kerjaan ada modal sedikit, saya nyoba usaha, gagal. Berapa kali saya gagal? Banyak sih, lebih kalau 12 kali itu lebih. Dan rugi, tutup. Memang nggak langsung sukses gitu ya ternyata ya pemirsa ya, ada perjalanan. Iya benar. Cuman pengalaman dari saya rugi, saya gagal itu, saya tahu ternyata kalau seperti ini ya nggak bisa. Saya tahu, saya catat sendiri tuh, jadi catatan saya sendiri. Iya. Nah terus kebetulan saya di pabrik itu, saya masuknya itu saya tahu, saya kayak yang CV Kalandra itu kan itu saya produksi garam.
Oke. Nah, produksi garam sendiri. Garam itu ternyata kalau saya nggak di pabrik saya nggak akan tahu. Ternyata di perusahaan itu butuh banyak. Tidak hanya untuk makanan saja. Untuk pengolahan limbah itu butuh garam. Oke. Nah, makanya saya tahu, oh ternyata gini. Pengecekannya gimana? Nah, ada sistemnya untuk sistem pengecekan. Nah, saya tahunya di mana di perusahaan. Jadi Nah, saya itu Pak, maaf menyela sedikit. Pak Wirawan waktu itu apakah bekerja sama gitu untuk misal ada bagian sendiri pengecekan atau apa, itu ada kerjasama tim atau bagaimana? di perusahaan atau Untuk yang di CV yang Bapak yang Oh, miliki di CV itu? kebetulan saya pakainya yang punyanya pemerintah yang di Surabaya. Iya. Jadi karena ada sertifikatnya khusus kan. Oh, Jadi saya gitu pengecekan ya. semua kandungan mineralnya di sana. Oh, di sana, Jadi baik. setiap kali produksi saya cek sana. Karena kalau mau hasil produksinya ini dikirim ke perusahaan kan harus ada COA itu, Certificate of ada Analysis-nya ini itu ya Pak ya. Ya Baik. harus scan kan. Baik, baik, baik. Oh, iya. Wow, ini menarik sekali, ini banyak Ya. yang perlu kita kupas ya Pak Wirawan ya. Nah, kayaknya ini kalau ada teman-teman yang mau kuliah di teknik industri, kayaknya cocok banget ya ketemu dengan Pak Wirawan. Kita bisa belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha gitu ya Pak. Iya. Waduh, keuletan dan tanpa hutang. Wah, Ya. itu memang kayaknya pertama mungkin niat dulu ya Pak ya. Iya. Keniatan Niat, kita. Niat sama ini saya kenapa dulu masuk teknik industri saya tekuni sampai saya lanjut itu karena menurut saya yang paling cocok kalau kamu mau usaha ya kuliahnya di jurusan teknik industri. Oke. Kenapa? Karena orang teknik industri itu harusnya tidak boleh berhenti berpikir. Baik, Karena baik. kan motonya selalu ada sistem yang baik dan pasti ada yang lebih baik. Jadi jangan pernah berhenti berpikir untuk jalanin itu. Baik, baik. Ya, jadi kan teknik industri seperti itu kan. Wow. Ya. Ya. Jadi kalau ada masalah, ya kita cari solusinya. Jangan di Akhirnya, pinggirkan. iya, oke. Ya. Terakhir nih, kalau saya ingin tahu nih, belajar banyak dari Pak Wirawan. Ada satu kata atau satu kalimat gitu Pak untuk pemirsa YouTube Unida Malang terkait inovasi usaha keuletan tanpa hutang ini. Oh, iya. Apa itu kira-kira? Ya, jadi kalau kalimat kayaknya ya, Ya. kata. Oke, kalimat boleh. Jadi jangan pernah berhenti berpikir. Jangan Jadi, pernah berhenti berpikir. Jangan pernah berhenti berpikir. Baik. Jadi ketika ada masalah, usaha kita gagal, kita sudah punya modal. Apalagi kalau Anda teknik industri sudah punya modal tuh. Ada simulasi sistem, ada pengecekan pasar, aspek pasar pemasaran, tinjauan ekonominya juga ada. Semua ada. Sudah ada tuh ilmunya. Tapi jangan pernah berhenti berpikir. Baik, Gitu ya. terima kasih Pak Wirawan. Ya. Satu kalimat ini yang perlu kita ingat ya pemirsa ya, jangan berhenti berpikir. Baik, di bidang apapun silahkan pemirsa channel YouTube mengembangkan diri terkait usaha kalau mau berkembang lebih besar lagi gitu ya Pak Wirawan ya. Benar, ya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe ya di channel Unida Malang, dan nantikan lagi banyak pembahasan yang akan rilis nih. Jadi tetap ngikuti channel YouTube Unida Malang. Baik Pak Wirawan, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di lain waktu. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan channel YouTube Unida Malang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.